Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukrihi. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala segenap yang telah memberikan kepada kita karunia, nikmat kesehatan dan iman. Hingga pada pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita dalam membaca 100 hadis yang diambil dari ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah sedikit membahas hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan alhamdulillah kita sudah membaca sedikit biografi yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan kita sudah menerangkan makna dari artian ucapan kita subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Yang mana kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat yang tercela dan dari segala aib-aib. Demikian juga wa bihamdihi, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang memang Allah Subhanahu wa taala pantas mendapatkannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan lanjutkan istimbat dan faidah dan fikih hadis yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Faidah yang pertama kita bisa ambil dari hadis ini adalah al-hassu ala al-muwazabah ala hadza zikr wa tahrid ala mulazamatihi. Faedah pertama, di dalam hadis ini terdapat hasungan dan anjuran, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu muwazabah, untuk merutinitaskan zikir ini, ya. Wat tahrid ala mulazamati. Demikian juga perintah anjuran untuk selalu melafadzkan zikir ini setiap harinya, ya. Karena sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaan zikir ini, ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimatan, dua kata, khafifatan lisan ala lisan, ringan di lisan, habibatan ila rahman, wasakilatan fil mizan, berat di timbangan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim, ya. Maka khususnya, ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, fi hadzal ayyam, ya, untuk di hari-hari ini, ya, atau di masa-masa ini, ya, di masa-masa wabah, di masa-masa virus, ya, tidak ada yang sebaik-baik untuk kita lakukan kecuali kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menjadikan hati ini tenang, ya, yang bisa menjadi hati ini selalu tidak gundah, tidak galau, ya, dengan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menenangkan hati, ya. Terlalu banyak apa yang kita baca di media sosial, ya, terkait perkembangan tentang virus corona atau COVID-19, ya. Ini tentu yang membuat hati kita galau, ya, resah, gelisah, ya. Dan tidak sedikit kita jumpai timbul kekhawatiran dan ketakutan di dalam hati kita, menjadikan kita menjadi orang yang paranoid, ya. Sehingga
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu tips ya, agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala tak kala wabah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkur lakum washkururi wala takfurun." Ya. Ingatlah aku ya, maka aku akan mengingatmu ya. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan tentam ya. Hati ini akan tenang, hati ini akan tidak gelisah lagi ya. Ini diantara keutamaan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab beliau Wabilus Sayyib ya, beliau menyebutkan sejumlah keistimewaan dan keutamaan tak kalah seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau menyebutkan sekitar 51 lebih ya. 51 lebih keutamaan dan keistimewaan seorang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Silakan kembali kepada kitab beliau ya. Di antara 51 keutamaan dan keistimewaan seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak akan kita baca semuanya ya. Kita akan ambil poin-poin yang penting ya. Di antara keutamaan ya, keistimewaan yang kita dapat kalau kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwat fillah ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, di antaranya menyebutkan sejumlah keistimewaan dan keutamaan seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengusir dari yang namanya waswas syaitan ya. Terlebih seorang kalau dia sendiri ya, timbul rasa was-was baik dalam ibadahnya ya, baik dalam taharahnya, bersucinya ya. Dan merupakan karakter syaitan ya, yang selalu akan memberikan was-was kepada Bani Adam ya, dimanapun dia berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas." Oleh karena ini, tidak ada sebaik yang bisa mengusir dari waswas syaitan dan gangguan syaitan adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik tameng ya, sebaik-baik obat ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tandaskan di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maksudnya dia mengganti, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitan. Kami akan gantikan dia kepada syaitan ya, untuk berteman kepada syaitan, mengingat syaitan. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan tadi itu akan menjadi qarinnya ya. Maka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita akan bisa dapat terusirkan dari gangguan dan waswas syaitan ya. Dan paling banyak ya mendapatkan waswas syaitan ini dari kalangan para akhwat ya, para ibu-ibu ya. Sering mereka mendapatkan waswas dalam masalah ibadah mereka ya, dalam masalah taharah mereka ya, syaitan masuk ya. Nah, maka tak kala kita mau mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diantara keutamaan yang Allah akan berikan kepada kita. Yang kedua, diantara keutamaan dan keistimewaan seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bisa mendatangkan ridha Ar-Rahman ya. Bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan gelisah dalam hati ya. Yang mana sebelumnya hati kita merasa takut ya, gelisah ya. Kemudian hati ini gundah seharian mendengar berita ya, membaca berita ya tentang berita terupdate terhadap
kasus virus corona ini, berapa yang meninggal, berapa yang sakit, berapa yang terinfeksi ya. Ini menjadikan hati kita gelisah ya. Maka sebaik-baiknya kita kembali kepada Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keistimewaan dan keutamaan dan banyak lagi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala terkait ya dalam masalah keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menyebutkan zikir ini ada terbagi-bagi macamnya ya. Ada zikir yang mutlaqah ya. Zikir yang mutlak umum, maksudnya kapanpun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini bisa kita ucapkan kapanpun ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan batasan waktunya ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan umum ya. Nabi mengatakan li'an aqula Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syams. Barang siapa yang mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ini lebih beliau cintai dari terbitnya matahari di pagi hari ya. Dan zikir-zikir yang lainnya yang mutlak seperti yang kita sebutkan barusan hadis dari Abu Hurairah ya, 2 kata yang lebih ringan di lisan yang lebih berat timbangannya di yaumil qiyamah nanti dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdi subhanallah bihamdi. Ini bisa kita perbanyak, subhanallah bihamdi subhanallahil azim ya. Bahkan tatkala kita mau memasak, ibu-ibu masak ya, motong bawang ya, atau mau masak ikan, bisa lisannya berzikir kepada Allah dengan menyebutkan tasbih-tasbih tadi ini ya. Atau seorang yang mengendarai mobil ya, mau kembali ke rumahnya ya. Atau seorang tak lagi mengetik pesan WhatsApp kepada ya temannya, digunakan durasi-durasi tadi ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allah ya, subhanallah ya, para ulama kita ya, mereka yang barisan terdepan yang selalu mengamalkan keistimewaan zikir tadi ini ya. Syekh bin Baz rahimahullah taala ya, diriwayatkan sepeninggal hidupnya ya, beliau selalu memanfaatkan durasi-durasi, menit-menit ya, selalu mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam salah satu kisah yang disebutkan kepada kita, Syekh bin Baz ya, beliau kalau menelpon ya, tak kala dia berbicara. Tapi kalau dia lagi mendengarkan dan dia memberikan waktu untuk lawannya berbicara, maka disitulah dia gunakan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Contoh ya, misalnya antum menelpon nih orang ya, antum lagi berbicara nih ya, kemudian antum bilang sama teman antum yang bicara sekarang kan, udah teman antum yang bicara, antum dengarkan dia bicara. Nah, tak kala antum mendengarkan teman antum berbicara ya, antum menggunakan ya waktu tak kala dia berbicara untuk bertasbih kepada Allah Subhanallah ya. Nah, seperti inilah seorang ulama ya, mengaplikasikan kehidupannya sehari-hari dalam selalu di atas ilmu ya, mengamalkan ilmu dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka ini diantara para ulama menyebutkan ada zikir yang mutlaqah ya, umum sifatnya, bisa kita sebutkan kapanpun ya, dimanapun ya, selagi kita tidak dalam keadaan ya di tempat yang kotor ya, atau di ruangan seperti kamar mandi atau WC ya, silahkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, jenis yang kedua adalah zikir yang muqayyadah ya, terkait dengan waktu, terkait dengan tempat ya. Dan satu di antara yang lainnya punya kekhususan masing-masing ya. Seperti apa? Azkar as-sabah wal masa. Zikir subuh dan zikir petang ya, atau sore ya. Ini punya waktunya dan punya batasannya ya. Dan punya hadnya ya, kapan berakhirnya dan kapan di permulaannya ya. Ini zikir-zikir yang harus kita kedepankan. Atau seperti zikir-zikir yang terkait dengan waktu, zikir setelah azan ya, atau zikir setelah salat ya. Ini namanya azkar al-muqayyadah ya. Maka ini juga harus kita amalkan ya, harus kita baca ya, harus kita sebutkan ya, terkait dengan zikir-zikir yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang mutlaqah atau muqayyadah. Baik.
Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Ini diantara faidah dan fikih hadis yang disebutkan oleh para ulama kita, anjuran dan semangat untuk selalu menjaga lisan kita untuk selalu basah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena keutamaannya sangat besar sekali ya, baik dari segi dalil yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang selalu mengingat Allah dengan banyak, baik laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala telah puji mereka dalam Al-Qur'an. Demikian juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekian banyak keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, terkait dengan orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala az-zakirun Allah katsiran waz-zakirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ya, al-mufarridun telah mendahului. Para sahabat berkata, siapa ya Rasulullah al-mufarridun itu? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mufarridun itu adalah kaum laki-laki dan kaum perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dari laki-laki dan perempuan siapapun orangnya, baik kaya atau miskin, ya, tua dan muda, ya, tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang terdepan ya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ya, kalau kita melihat perjalanan para sahabat Nabi, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ya selalu mengaplikasikan dirinya setiap harinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanihi. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah dalam setiap keadaannya ya. Jadi Nabi kalau bangun tidur ingat Allah Subhanahu wa taala ya. Mau tidur mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke kamar mandi sebelum ngamasin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selalu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal apa yang bisa selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dengan sebuah nasihat yang telah diberikan kepada salah seorang sahabat, Abdullah bin Busur ya, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ya, beliau mengatakan, inna sara al-islam kasurat alaina fababun natamassaku bihi jami'un. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini banyak ya. Maksudnya di zaman beliau itu beliau udah merasakan banyaknya syariat Islam, apalagi di zaman kita ya. Terlalu banyak syariat Islam yang telah kita rasakan ya. Terus apa sih amalan atau ada satu bab, coba ajarkan kepada kami satu bab, satu amalan yang kami bisa berpegang teguh dengannya ya. Nabi SAW memberikan satu nasihat ya, kata beliau, la yazalu lisanuka rattiban min zikrillah. Nabi mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Busur, hendaklah lisanmu atau lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla ya. Ini di antara amalan dan ibadah yang paling ringan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, baik dia lakukan aktivitasnya di rumah atau di dalam mengendarai atau dimanapun, bisa dia lakukan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama kita adalah isbatu sifatil mahabbah ta'ala ya. Faedah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam hadis ini, ada faedah menetapkan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, al-mahabbah, cinta ya. Allah memiliki sifat cinta ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang al-muttaqin. Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman ya. Dan sifat mahabbah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Yaliku bi jalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Berbeda dengan sifat cinta yang ada pada diri kita ya. Yang mana konotasinya kalau sifat cinta yang ada pada diri kita ya berefek atau ada salah satu sifat jelek di dalamnya ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memiliki sifat mahabbah itu sesuai dengan yaliku bijalalihi wa azamati, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang ya, banyak ya ayat firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi menunjukkan kepada kita isbat sifat mahabbah. Di antaranya adalah ya hadis yang telah kita baca ini. Ya, saya baca. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani la rahman. Lebih dicintai dari Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat mahabbah. Ya. Dan ini merupakan ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang harus kita tetapkan ya. Bersamaan ada sebagian kaum yang tidak menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat mahabbah. Kenapa? Karena berdasarkan dalil mereka secara akal ya, karena sifat mahabbah ini yalzam ya, mengharuskan kita menyamai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Masa Allah Subhanahu wa taala mencintai? Allah mencintai ya. Ini berarti kita menyifati Allah dengan makhluk ya. Lah ya. Allah memiliki sifat mahabbah, cinta, tapi sesuai dengan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sama ya cinta Allah dengan cinta kita ya. Kalau kita cinta kita seperti kita kalau kita jatuh cinta sama orang ya, tentu ada konotasi yang jelek ya, kita cinta sama dia, kemudian kita rindu ya, kemudian kita kasmaran ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta, ini merupakan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan banyak ayat dan banyak hadis menetapkan bahwasanya Allah memiliki yang namanya sifat cinta ya. Ini faedah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hadis yang telah kita baca. Yang ketiga ya, di antara faedah yang kita bisa ambil di dalam hadis ini adalah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara al-jam'u baina tanzihillah wassana alaihi fid du'a. Ya. Kalau kita melihat konteks hadis ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara tanzih, ya, memuji Allah atau mensucikan Allah, dengan sana alaih, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Ya. Karena dalam artian subhanallah wa bihamdihi ya, ini subhanallah artinya tanzihillah ya. Kita mensucikan Allah dari sifat-sifat aib dan sifat-sifat kekurangan. Sementara wa bihamdihi ya, ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala hal yang Allah pantas memang mendapat pujian ya. Di sini kata para ulama, di dalam doa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan baina tanzihillah, dalam mensucikan Allah dari segala sifat-sifat aib dan kekurangan, dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam doa. Masya Allah ya. Ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, Innama utitu jawamil kalim. Aku telah diberi kepada diriku jawamil kalim. Apa itu jawamil kalim ya? Kalimat mukhtasarah, ucapan yang ringkas tapi memiliki makna yang luas ya. Ini artinya jamil kalim ya. Dan ini diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keempat di dalam hadis ini ya, bayanu Rasuli sallallahu alaihi wasallam li ummati al-asbab allati tuqarribuhum ila Allah wa tusqalu mawazinihim fid daril akhirah. Kemudian yang keempat, istifadah atau faidah yang kita bisa ambil dari fikih hadis ini adalah keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait di antara sebab-sebab yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab-sebab yang bisa menjadikan amalan seorang berat di timbangannya di darul akhirah, di akhirat nanti ya. Di sini Nabi menerangkan kepada umat apa sih amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sih amalan-amalan yang ternyata berat di timbangan ya. Dan Nabi memberikan kabar kepada kita, ini amalannya ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimatan khafifatani al-lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ya, ternyata kalimat yang mudah ini diucapkan dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan kepada umat ini, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan beratnya timbangan kita di yaumil qiyamah adalah dengan selalu memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Yang kelima, di antara faidah yang disebutkan di dalam hadis ini adalah isbatul mizan. Di dalam hadis ini terdapat faedah ditetapkannya ada mizan, timbangan, ya. Nanti kelak kita akan ditimbang, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan, bahkan di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man sakulat mawazinuhu, ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk jamak. Terkadang Allah Subhanahu wa taala di sebagian tempat menyebutkan dalam bentuk mufrad, tunggal, mizan, ya. Ini menunjukkan bahwasannya nanti di yaumil qiyamah, ya, akan ada timbangan, ya. Dan timbangan nanti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki kifatan, dua neraca, ya. Walahu lisan, dia memiliki lisan dia. Jadi jangan kita bayangkan, ya. Kalau kita bayangkan timbangan di yaumil qiyamah itu milik lisan, punya lidah, ya gimana dia, kan? Ngeri kali kayak, kan. Nah, seperti ini kan dibayangkan, ya. Kita hanya butuh iman, ya. Yang jelas Nabi menyebutkan bahwasannya neraca atau timbangan, timbangan nanti di yaumil qiyamah memiliki dua neraca dan memiliki lisan, ya. Apa aja yang ditimbang, ya? Yang ditimbang disebutkan oleh para ulama banyak, ya. Ada 3 hal, ya. Yang pertama yang ditimbang amalan seorang. Amalanmu ditimbang, ya. Ini dengan dalil hadis-hadis yang banyak sekali, diantaranya ini, ya. Ini amalan kita ditimbang. Kalimatani khafifatani al-lisan, saqilatani fil mizan. Ini amalan, dalil untuk menimbang amalan kita, ya. Yang kedua apa yang ditimbang? Yang kedua yang ditimbang adalah suf, catatan amalan, ya, buku atau kertas-kertas, ya. Ini catatan amalan juga ditimbang, ya. Dan ini sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam sahabat hadis tentang didatangkannya seorang di yaumil qiyamah, ya. Allah panggil dan ditimbang catatan amalan sejauh mata memandang dia, ya, penuh dengan dosa, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya catatan amalan seorang ditimbang nanti di yaumil qiyamah. Yang ketiga yang ditimbang adalah kita sendiri, ya. Kita yang ditimbang, ya, badan kita, ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan yu'ta yaumal qiyamati, akan didatangkan di hari kiamat nanti, ya, seorang yang azim, yang besar badannya, ya, tetapi ternyata timbangannya tidaklah melebihi dari sehelai sayap nyamuk, ya. Jadi ini merupakan tambih, ya, pelajaran bagi kita. Tidak mesti, ya, kita di dunia ini hidup enak, ya, badan besar, tapi ternyata di yaumil qiyamah nanti, ya, ternyata catatan timbangan amalan kita tidaklah seberat sehelai sayap nyamuk, ya. Maka kita harus lebih khawatir, ya, kita fokuskan terhadap amalan kita, ya. Ini faedah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbatul mizan, ya, adanya mizan, timbangan nanti di yaumil qiyamah, ya. Apa-apa yang ditimbang, ya. Yang pertama adalah amalan kita. Yang kedua adalah catatan amalan kita. Dan yang ketiga adalah orang yang sendiri yang akan ditimbang, ya. Yang ke-6, ya. Faedah yang ke-6, ya. Dan ini faedah yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama kita adalah, ya, at-tanbih ala si'ati rahmatillahi haitsu yujazi 'alal amal al-qalil bis-sawabil jazil. Di dalam hadis ini, ya, kita dapat faedah yang sangat luar biasa, ya, tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku, ya, melebihi segala sesuatu, ya. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mendahului murkanya, ya. Haitsu yujazi 'alal amal, yang mana Allah Subhanahu wa taala membalas sebuah amalan yang qalil, yang ringan, yang sedikit, ya, bisawabil jazil, dengan
pahala yang besar sekali ya. Amalan yang ringan, subhanallah wa bihamdihi, subhanal azim, dibalas dengan pahala yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini melihat ya betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat kepada kita semua ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat ya. Satu aja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke langit bumi ini. Satu aja. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Tapi Allah turunkan ke bumi ini satu rahmat aja. Dan 99-nya Allah akan tahan, Allah pending, Allah tunda untuk orang-orang beriman nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu rahmat ini yang ada di dunia ini, sehingga apa? Semua makhluk saling yatarahamun, saling berkasih sayang. Sampai engkau lihat kata Nabi, seekor binatang buas ya tidak mampu menginjakkan kakinya kepada anaknya ya. Gak pernah kita lihat ya singa ya ataupun harimau dengan kebuasannya atau kebengisannya memangsa, tapi dia tidak mampu untuk menginjakkan kakinya kepada anaknya. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke dunia ini. Maka ya demikian juga lah kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat-rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman ya. Allah akan memberikan kepada mereka jannah ya. Allah akan memberikan kepada mereka balasan ya berupa kenikmatan yang luar biasa ya. Demikian juga ya rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu menyeliputi seorang hamba dimanapun dia berada ya. Sehingga kita dilarang di dalam Islam untuk berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman-zaman virus sekarang ya, wabah ya. Kadang orang udah sakit ya. Dia terkena virus, dia langsung ya berkecil hati, bersedih. Ya, langsung dia ingin bunuh diri, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sudah berpaling dari dirinya. Enggak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun musibah dan sebesar apapun yang cobaan yang Allah berikan kepada dirimu, ini menunjukkan bahwasanya Allah paham dan Allah tahu engkau mampu melewatinya ya. Maka kita juga mampu untuk melewati masa-masa sulit ini ya. Selalu kita optimis ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan jauhkanlah dari sifat pesimis ya. Kita yakin bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba akan selalu ada ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ini semua kecuali ini merupakan salah satu ujian ya, untuk menjadikan kita lebih bersabar dan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara ya faedah-faedah yang bisa kita sebutkan ya dari hadis yang ringkas ini ya. Hadis yang pertama di dalam mi'atu hadis, 100 hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalimatan khafifatani 'ala lisan saqilatani fil mizan, dua kata yang ringan di lisan lebih berat timbangannya di mizan, habibatani ila rahman, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim ya. Wa baqiya ya, tinggal kita untuk mengamalkannya aja ya. Maka fahrisu ya, semangat ibadallah ya dimanapun antum berada ya, baik di rumah, yang stay di rumah ya. Ini ada satu amalan yang telah kita dengar ya. Silakan memperbanyak amalan ini. Mana tahu ya, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yadafa'u anka as-su'a wal makruh ya. Allah memalingkan kepada dirimu dan keluargamu segala kejelekan ya. Tidak ada sesuatu yang bisa mencegah ini semua kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, selalu basah lisan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan yudafi'u anil mu'minin. Allah akan mencegah kepada orang-orang beriman ya. Ini hadisnya. Baik. Kita akan lanjut lagi ya ke hadis yang kedua ya. Dari 100 hadis yang telah ditulis oleh para duat dai dari Saudi Arabia ya. Mereka kumpulkan hadis-hadis yang Masya Allah isinya ya. Setiap satu hadis lain babnya ya. Karena ini hadisnya acak ya. Hadis yang kedua ya. Kita baca ya.
An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala summa abuka muttafaqun alaih ya. Dari sahabat yang sama, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala jaa rajulun ya, pernah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini mubahamnya para sahabat ya, tidak disebutkan sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadur ya, tidak mencacati sebuah hadis ya. Karena ibahamnya sahabat ya tidak mencacati sebuah hadis karena semua sahabat kulluhum udul. Semua mereka itu adil semuanya ya. Karena semua sahabat sudah direkomendasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin al-ansar wallazina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah seorang sahabat ya. Jadi seperti inilah keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap harinya beliau didatangi oleh salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah datang kecuali ingin bertanya kebaikan kepada Rasulullah SAW ya. Baik amalan, ya, ibadah, ya, apa yang bisa mendekatkan kepada jannah, apa yang bisa menjauhkan dari neraka. Ini pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakun nasi bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, ya, siapa sih manusia yang patut untuk aku berbakti kepada dirinya? Siapa manusia yang pertama sekali yang harus aku berbakti kepadanya? Qala ummuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ibumu. Qala summa man. Kalau gitu setelah ya siapa lagi? Siapa lagi? Qala ummuka. Nabi jawab ibumu 2 kali. Ya. Qala summa man. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya lagi siapa lagi? Aku ingin berbakti kepadanya. Qala ummuka. 3 kali. Nabi mengatakan ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Ya. Ini Masya Allah ya. Nanti akan kita sampaikan faedah-faedahnya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan 3 kali ucapan ummuka, ummuka, ummuka. Apa faedahnya ya? Qala summa man. Yang keempat, sahabat tadi ini bertanya, siapa lagi? Kan udah 3 kali nih. Ummuka, ummuka, ummuka. Yang keempat, qala summa abuka. Yang keempatnya baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kemudian ayahmu ya. Rawahu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang telah kita baca ya. Maka insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang terkait tentang permasalahan birrul walidain ya. Berbakti kepada orang tua. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak. Dan apa faedahnya di dalam hadis ini. Apa rahasianya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebutkan 3 kali hak seorang ibu daripada hak seorang ayah. Kenapa hak ibu lebih dominan daripada seorang ayah? Kita tahu ayah mencari nafkah, sedangkan ibu di rumah ya. Ya tentu ada sebagian kita sebagai suami mengklaim, kenapa ya seorang ibu lebih besar? Minta kita jawab ya. Sebagaimana telah datang penjelasannya dari para ulama kita kembali kepada pemahaman para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya. Selalu kita menjaga kesehatan kita di masa-masa ini ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita dan mengangkat wabah dan virus ini dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.